to Jojo Channel. DNA dan RNA adalah suatu komponen kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Namun, hal tersebut bisa menjadi malapetaka. Sebelum kita mengetahui malapetaka jenis apa yang pernah menimpa kehidupan manusia, sebenarnya apa itu sih DNA dan RNA? Tugas DNA adalah mewariskan sifat atau membawa materi genetik dan mensintesis protein. Sedangkan RNA hanya mensintesis protein. Kadar dari DNA merupakan statis dan juga permanen. Sedangkan kadar dari RNA berubah-ubah dan periodenya pendek atau mudah terurai. Makanya virus dari RNA lebih cepat untuk menyebar. Fungsi DNA mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk RNA sebagai perantara dari DNA dan juga protein dalam proses ekspresi genetika. Jadi, DNA dan juga RNA mana yang lebih penting? Ya, sama pentingnya dong. Berikut adalah jenis virus yang menimpa DNA dan juga RNA yang menjadi malapetaka bagi manusia. Sebelum itu, jika ada kekurangan, maka tolong tambahkan infonya di bagian komentar. Terima kasih. Marburg termasuk dalam virus RNA negatif. Virus RNA negatif tidak akan menular jika tidak ada perantara. Namun pada virus Marburg yang menjadi perantaranya adalah kera hijau. Virus Marburg atau penyakit Marburg gejalanya serupa dengan DB ataupun demam berdarah, di mana ditemukan pertama kali pada tahun 1967 dan sampai tahun 1999 tercatat ada 63 orang meninggal akibat virus Marburg. Ebola merupakan penyakit yang pernah menjadi malapetaka bagi beberapa negara di dunia ini dengan masa inkubasi sebesar 2 hari sampai 3 minggu. Virus Ebola termasuk dalam virus RNA negatif dengan perantaranya dari darah atau cairan tubuh monyet ataupun kelelawar. Pria yang sembuh dari penyakit Ebola masih bisa menularkan penyakit Ebola ataupun virus Ebola melalui sperma dalam jangka waktu 2 bulan pertama. Virus Ebola mempunyai tingkat kematian 50-90% dengan kurang dari 1.000 orang per tahun yang terinfeksi virus Ebola. Hantavirus merupakan virus dari tikus, bisa dari gigitan ataupun luka tikus yang terbuka. Namun diketahui, setelah tikus itu mengering dalam jangka waktu 2 hari, maka penyebarannya akan berhenti. Hantavirus termasuk virus RNA negatif. Gejala awalnya merupakan flu, muntah, diare, serta radang selama 4-10 hari. Setelah itu gejala serius akan timbul, seperti tekanan darah menjadi rendah dan bisa menyerang paru-paru ataupun ginjal dalam kurun waktu 2-8 minggu. Berikutnya adalah flu burung atau H5N1. Kasus di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2018 ada 200 orang yang terkena flu burung dan 168 orang meninggal. Flu burung juga menjadi malapetaka bagi Indonesia, di mana pada saat itu terdapat 31 provinsi Indonesia yang dinyatakan positif terkena virus flu burung ataupun H5N1. Penularannya bisa dari hidung, mulut, kotoran dari burung, serta lapisan luar telur burung yang terinfeksi. Flu burung ataupun H5N1 termasuk dalam virus RNA negatif. Virus yang menimpa DNA pernah terjadi, seperti salah satunya merupakan penyakit yang bernama herpes ataupun kulit yang melepuh. Selanjutnya untuk virus RNA positif seperti flu ringan dan juga poliovirus. Penyebab untuk poliovirus dari air, makanan, dan juga kotoran yang terkontaminasi. Efek dari poliovirus adanya kerusakan jaringan yang mengakibatkan lumpuh dan juga diare. Makanya waktu kecil ada vaksin polio ya.
HIV ataupun AIDS juga termasuk dalam virus RNA positif. Cara penyebarannya dari cairan semen, bagian reproduksi, darah, cairan vagina, dan juga ASI. HIV ini akan membunuh sel-sel penting bagi manusia. Tercatat, orang yang terkena virus HIV bisa bertahan hidup selama 9-13 tahun. Berikutnya adalah coronavirus ataupun virus corona, merupakan penyakit yang melanda pada akhir tahun 2019 di China. Virus corona masih belum diketahui secara pasti apakah termasuk ke dalam virus RNA positif ataupun virus RNA negatif, karena masih belum ditemukan secara pasti perantara penyebaran yang tepat dari hewan apa. Gejala awal pada virus corona berupa flu, meler, demam, batuk, dan juga sesak nafas. Jika lebih dari 2 minggu, maka dianjurkan untuk menghubungi dokter. Demikian adalah beberapa virus yang menimpa manusia. Di akhir kata, tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan ya.